Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucilawati, NIM 1213821260092 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas sebuah soal yang terkait dengan materi uji TET pada mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada SKM MPH. Soalnya yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg. Standar deviasinya adalah 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Dikarenakan soal ini ada dua kelompok, maka kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah mencari nilai N, X bar, dan standar deviasinya. Umpamanya kelompok satu ini adalah mereka yang merokok dan kelompok 2 adalah mereka yang tidak merokok. Sehingga kita cari nilai N-nya. N ini adalah jumlah populasi, maka nilai N kelompok 1 adalah 40 orang. Sedangkan nilai N kelompok 2 adalah 50 orang. Untuk X barnya, X bar ini adalah min atau rata-rata. Jadi kita lihat rata-rata dari ibu yang merokok melahirkan bayi yaitu 2,9 kg dan kelompok 2-nya adalah 3,2 kg. Dan untuk S-nya yaitu standar deviasi. Di sini kita lihat kelompok 1 dan kelompok 2 mempunyai standar deviasi yang sama yaitu 0,1 kg. Dan juga diketahui nilai alfanya yaitu 5% atau 0,05. Setelah kita mencari nilai N, X barnya, dan nilai standar deviasinya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari SDP kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dikarenakan di sini SDP-nya belum diketahui, maka kita uraikan rumusnya seperti ini, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 dikurang 1 ditambah N2 dikurang 1 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tapi sebelum kita memasukkan nilainya ke dalam rumus ini, kita harus mencari uji hipotesisnya, yaitu H0 dan HA. H0 kita dapatkan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok sama dengan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Dan HA-nya yaitu rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah dari berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Setelah kita mengetahui H0 dan HA-nya, angkanya adalah penyelesaian. Nah, kita dalam penyelesaiannya kita cari satu persatu agar lebih mudah. Yaitu langkah pertamanya adalah X bar 1. Di sini kita ketahui X bar 1-nya adalah 2,9 dan X bar 2-nya adalah 3,2. Sehingga untuk hasil X bar 1 dikurang X bar 2 adalah min 0,3. Dan untuk langkah keempat adalah N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,88. Dan untuk angka kelima adalah N1 dikurang 1 ditambah N2 dikurang 1.
Maka dapatkan hasilnya adalah 88. Dan untuk angka ke-6 ini adalah N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 dikurang 1 ditambah N2 dikurang 1. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,01. Dan untuk angka yang ketujuh adalah 1 per N1 ditambah 1 per N2 maka didapatkan hasilnya adalah 0,045. Dan untuk angka yang ke-8 adalah perkalian dari nomor 6 dan nomor 7. Atau N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 S2 pangkat 2 per N1 dikurang 1 tambah N2 dikurang 1 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,00045. Dan untuk langkah yang ke-9 adalah akar kuadrat dari nomor 8, hasil perkalian nomor 6 dan nomor 7. Yaitu kita ketik SQRT 0,00045, maka didapatkan hasilnya adalah 0,0212132. Maka langkah selanjutnya adalah mencari T hitung. Untuk mencari T hitung kita gunakan rumus ini. Nah, yaitu kita cari hasilnya dari angka nomor 3 ini dibagi dengan angka nomor 9. Maka didapatkan hasilnya adalah minus 14,142136. Setelah mencari T hitung, angka selanjutnya adalah kita mencari nilai T tabel. T tabel sama dengan alfa titik koma df sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Maka untuk mencari nilai T tabel ini kita harus melihat nilai T tabel pada tabel binomial. Karena kita telah mengetahui nilai alfanya adalah 0,05 dan nilai df-nya adalah 88, maka kita mencari nilai df yang mendekati angka 88. Sehingga kita mengambil nilai df-nya adalah 90 dan dapatlah hasilnya adalah 1,662. Jadi kita dapat nilai T tabelnya adalah 1,662. Kesimpulannya adalah H0 ditolak karena nilai P value-nya kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Yang berarti kita menerima HA. Sehingga pada penelitian tersebut, ibu yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata berat badan lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok.